Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, para alim ulama, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan keluarga besar yang malam hari ini dihaulkan, para almarhumin almarhumat, wabil khusus tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Ahmad Junaidi dan istri. Kita doakan insya Allah beliau akan berangkat pada tanggal 12 Januari 2026 dalam keadaan sehat panjang umur, dilancarkan segalanya, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa umrah mabrurah. Wabil khusus juga kita doakan para almarhumin almarhumat yang dihaulkan malam ini. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Komaruddin Ibrahim, guru kita mukarram Bapak Ustadz Abdul Razak Tamrin, Bapak Ustadz Abdul Rakib selaku wakil keluarga besar yang malam ini dihaulkan, Bapak Ketua Masjid Jami Ar-Rahmah, Bapak Ketua Musalla Al-Awwabin, dan para orang-orang tua yang lain, para guru-guru yang lain, para asatidzah yang lain, para jamaah yang hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar, jamaah haul yang insya Allah malam ini kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, malam ini acara kita dua, haul dan walimatus safar. Kedua-duanya ini adalah panggilan Allah. Haul ini adalah kematian. Kalau kita mati, berarti kita sudah dipanggil oleh Allah untuk pulang kampung selamanya. Dan pergi umrah juga adalah undangan Allah. Jadi Bapak Ahmad Junaidi dan istri ini orang yang telah dipilih Allah
untuk bisa bertemu Allah, bertemu dengan rumah Allah. Makanya tadi saya penasaran, sambutan tuan rumah lagi ditunggu-tunggu Pak Junaidi ya. Ternyata diwakilinya. Pengennya mah kita dengar sama-sama Pak ya. Pak Junaidi biar cerita sendiri. Dimana alhamdulillah sebelumnya beliau itu Pak betotak sama istrinya. Kenal betotak Pak? Bininya pengen umroh, tapi suaminya pengen apa? Haji. Karena suaminya beberapa sahabat-sahabat beliau, Pak Ahmad Junaidi, ngobrol sini, ngobrol sono, mendingan lo haji dulu, baru umroh. Karena kan orang nganggap Pak ya, umroh itu dibilang apa? Sunnah. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Dia cerita bawa duit segepok. Nih guru, dia cerita begitu. Udah, Bapak mau pengen keinginan bini terwujud, kepengenan Bapak terwujud, pengen nggak dua-duanya? Wah, pengen tanya. Ya udah, bismillah. Besok pagi Bapak daftar haji. Ini duitnya saya pakai buat umroh. Emang bisa guru? Bisa. Alhamdulillah Pak. Malam itu datang, besoknya langsung daftar haji. Saya pikir Pak Junaidi orang kampung kita Pak ya, orang Kabupaten Bekasi. Ya kan, karena ngasih foto KTP di foto doang. Kan zaman sekarang mendaftarnya gampang Pak. KTP-nya langsung saya kirim ke orang bank, langsung dibuatin rekening haji, langsung saya kirim lagi ke Pak Junaidi. Tuh Pak, rekening udah jadi. Saya bilang tinggal diisi. Mau 100.000 kek, mau 200.000 silakan. Udah daftar. Lusa kita ke depan Kabupaten Bekasi. Kata orang bank, Bapak Pak Junaidi kan orang kota, Bapak daftarnya di situ tuh, depan Candrabaga. Enggak, kata guru, kata sono di Kabupaten Bekasi. Jadi komunikasi sama orang bank begitu. Pas besok berangkat, saya nyusul belakangan. Guru, saya katanya jalan duluan ya, jalan duluan ke sono. Nyampe ke depan Kabupaten Bekasi, ditolak orang kota ternyata. Kata petugas bank, dia percaya sama gurunya daripada percaya sama saya katanya. Maka dia berangkat ke kota depan Kabupaten Bekasi, dibalik lagi Pak ke kota Bekasi. Ternyata Pak Junaidi KTP-nya orang kota Bekasi. Tapi alhamdulillah haji juga, umroh juga. Mudah-mudahan pulang mabrur. Ya, bisa lebih baik. Dan ini ketularan sama yang hadir semua. Amin ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi orang pengen pulang kampung, pengen ketemu Allah, itu kata Allah syaratnya 2. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Orang yang berharap ingin bertemu Allah, maka 1, kerjakan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah sekutukan apapun Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dapat. Tuh, cuman 2 aja. Kerjain amal soleh, jangan musyrik sama Allah. Maka siapapun orangnya, ketemu Allah itu lancar, gampang. Ya. Makanya ada para ulama bilang, kalau orang pengen ketemu Baitullah, pengen ketemu Ka'bah, maka sunnah orang itu membaca tasbih. Begitu juga kata Al-Faqih Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, kalau pengen selamat siksa kubur, pengen selamat azab kubur, 1, jaga sholat. Kedua, banyakin sedekah. Ketiga,
banyak baca Al-Quran. Keempat, tasbih. Tuh, sama-sama ketemu Allah, Pak. Kalau kita mati, kita ketemu Allah bukan? Ketemu Allah di alam kubur. Ketika besok Pak Junaidi bertemu dengan Ka'bah, muter 7 kali putaran, tawaf. Mar sudah saya sampaikan tuh pas manasik praktek di MM 2100. Pak Junaidi jangan bingung, jangan takut. Guru, saya nggak bisa baca doa. Doa putaran pertama saya nggak hafal, doa putaran kedua saya nggak hafal, putaran ketiga nggak hafal, sampai ke-7 saya nggak bisa. Kira-kira saya kalau tawaf nggak ada yang saya baca sedikit pun, muter doang 7 putaran, tawafnya sah nggak? Sah. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau belum bisa Pak, apa-apa Pak ya, baca apa-apa nggak bisa, muter aja kelilingin Ka'bah 7 putaran tanpa ada yang dibaca, sah tawafnya. Yang penting jangan batal wudhunya. Kan saya bilang Pak Junaidi, besok yang penting bolnya ditahan, jangan kentut sambil tawaf. Ya, nanti kalau lagi tawaf putaran kedua kentut, laporan. Guru, saya batal. Keluar dari barisan, berwudu. Selesai wudu, balik lagi. Karena syarat sah tawaf itu adalah bersuci. Nah, paling kagak 2 bacaannya. Tasbih sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, supaya kita gampang ketemu Allah, gampang bisa ketemu Ka'bah, malam ini kita tasbih bersama. Ayo Pak, semangat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billah. Sekali lagi, subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula. Satu lagi biar ganjil ya. Subhanallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Nah, dari ujung sono sampai ujung sini pintar semua. Tinggal baca depan Ka'bahnya belum. Insya pengen nggak Pak? Pengen banget atau pengen aja? Tanya Pak Junaidi, resepnya apa? Sekali datang haji juga, umroh juga ya. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadir sekalian, setiap kita yang hidup Pak ya, kalau mati pengennya masuk surga. Bener nggak Pak? Pengen kalau mati pengen masuk surga. Surga itu Pak bonus dari Allah. Jadi surga itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita liya'budullah, beribadah, beramal, melakukan amal-amal soleh. Kalau ibarat orang kerja Pak, kalau kerjanya bagus, kerjanya berprestasi,
kerjanya tidak bolos Pak ya, dikasih bonus sama bosnya. Dikasih nggak? Kasih. Dan bonus itu bervariatif. Ada orang yang dikasih bonus oleh atasannya kipas angin. Girang nggak Pak? Girang. Alhamdulillah. Ada yang dikasih duit 200.000, 500.000 tiap lebaran. Nih gua kasih lu bonus karena lu kerja selama setahun bagus. Girang nggak tuh Pak? Girang. Ada yang dikasih bonus gedean lagi. Nih gua kasih hadiah haji, gua kasih hadiah umroh. Wah, tambah girang lagi. Begitu juga kita Pak. Siapa orang yang paling rajin beribadah, melakukan amal soleh, maka semakin besar bonus yang akan dikasih oleh Allah, yaitu surga. Makanya di surga itu ada 8 pintu. 8 pintu surga ini semuanya bentuknya amal soleh. Silahkan masuk, mau pintu mana saja, yang penting lakukan amal-amal soleh itu. Besok Pak Junaidi dan istri, 8 pintu surga ini udah ada di depan matanya. Orang yang bisa haji, orang yang bisa umroh, dia punya kesempatan besar untuk mendapatkan 8 pintu surga. Tinggal Pak Junaidi dan istri berusaha mengejar itu. Apa Pak 8 itu? Pertama, surga itu pintunya babus sholat. Babus sholat, pintu sholat. Orang-orang yang sholatnya rajin Pak, sholatnya rapi, sholatnya nggak pernah ditinggal, yang fardu sempurna, yang sunnah sempurna, harapan besar dia bisa masuk ke dalam pintu surga yang namanya babus sholat. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, bahkan sering ditinggal, sholat sering ditinggal, ninggalin sholat biasa aja, kira-kira orang itu masuk surga nggak tuh Pak? Pak, masuk nggak? Boro-boro. Iya, boro-boro. Orang yang sering ninggalin apa? Sholat. Maka besok Pak Junaidi dan istri diberikan peluang besar oleh Allah. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram, pahalanya lebih baik daripada 100.000 rakaat di rumahnya sendiri. Maka besok jangan ada yang disia-siakan. Kucuk-kucuk dari hotel, sholat berjamaah di Masjidil Haram. Hotelnya cuma 3-4 langkah di depan mata. Kesempatan sholat di dalam Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat, jangan pernah disia-siakan. Dari rumah pengen banget ketemu Ka'bah, sampai depan Ka'bah nangis Pak Junaidi. Maka kata Kiai Zahruddin dulu, kalau ada orang Pak ketemu Ka'bah enggak nangis, itu orang matanya melebihi dari batu. Batu aja bisa keluar air, apalagi apa? Mata kita. Besok Pak Junaidi ketemu Ka'bah, nangis, ingat dosa. Betapa banyak dosa saya ya Allah, tapi Engkau buka kesempatan ini untuk bisa bertamu ke rumahmu, bertemu dengan rumahmu, berada depan kiblat yang selama ini saya sholat menghadap ke Baitullah, tapi Ka'bah sudah ada di depan mata saya. Nangis sambil mengucapkan Rabbik firli
wa tub alayya. Kalau bulan Rajab ini Pak ya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Kan pas Pak ini umrohnya bulan Rajab Pak. Ya. Pak Junaidi dari jalan Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni dosa saya, kasih sayang saya ya Allah, sayangi saya ya Allah, wa tub alayya, terima taubat saya ya Allah, terima taubat saya. Jadi begitu Pak ya, orang kalau banyak dosa jangan takut pergi ke Mekah. Karena ada orang bilang begini Pak, katanya kalau dosanya banyak, sering nyolong, sering nidurin janda, mamanya ya. Nah, dia ke Mekah apa? Takut diapain Pak? Takut dibalas. Nggak ada tuh Pak, nggak ada. Ya. Mekah dan Madinah Pak, yang perlu diketahui oleh kita semua, Mekah dan Madinah itu di dunia alam untuk kita menghapus dosa kita, bukan alam jaza, bukan alam balasan. Makanya mumpung dibukain pintu Pak Junaidi ke sana, buka, terima taubat saya ya Allah, terima taubat saya ya Allah, terima taubat saya ya Allah, biar bersih, pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Saatnya bertemu dengan apa? Dengan Baitullah. Makanya Pak, menurut mazhab Imam Syafi'i, Pak ya, imam kita, umroh itu seumur hidup wajib sekali. Ya, seumur hidup wajib sekali. Disebut dengan umratul Islam. Pak Junaidi dan istri ini Pak berangkat umratul Islam. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib, sama seperti haji, sama seperti haji Pak, karena umrah pertama kali. Maka karena Pak Junaidi besok mengerjakan yang wajib Pak, yang wajib serius, jangan dicampur sama main-main. Saya sudah kasih tuh Pak, ketika manasik besok ya, manasik kemarin udah saya kasih tahu. Besok kalau lagi tawaf, yang pertama kalau bisa baca doa. Kalau nggak bisa baca yang bisa. Kalau nggak bisa, apa yang kita minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni, gepok aja itu gepok, sambil teteskan air mata. Jangan dicampur sama selfie, ambil gambar, ambil video, bahkan video call sambil tawaf, itu jangan. Saya bilang, sering saya sampaikan tuh Pak, karena banyak tuh Pak di media sosial orang sambil tawaf ya, sambil main apa tuh? Main HP, ngobrol aja Pak, kalau bisa jangan ngobrol jangan. Ini tawaf kongkok sama teman yang sampingnya. Ya. Kadang-kadang ngongkoin urusan dunia. Ono proyeknya ono udah keluar apa belum? Ya. Padahal sedang apa tuh? Sedang tawaf. Maka isi dengan doa-doa. Ya. Makanya ada satu tuh Pak, satu doa itu ketika tawaf tuh. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzari wal munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Itu putaran keberapa tuh doa itu? Apa kita minta? Ya Allah, jauhkan saya berlindung kepadamu daripada syirik, keraguan, daripada akhlak yang jelek. Makanya kata ulama Bapak, Baitullah qalbul mu'min. Ka'bah itu adalah hatinya orang beriman. Maka besok Pak Junaidi akan ketemu dengan Baitullah, akan ketemu dengan hatinya Pak. Karena hati orang beriman itu bersih, nggak ada yang kotor. Yang kotor itu karena banyak apa?
dosanya. Maka insya Allah mudah-mudahan ya Pak Junaidi beserta rombongan ini besok betul-betul bisa mengikuti semua rangkaian ibadah umroh kita. Kita tinggal di Mekah itu 4 hari Pak. Itu tiap hari umroh. Tiap hari umroh. Umroh pertama niatin buat diri sendiri Pak Junaidi. Ya, niatin buat dirinya. Dimana kata Nabi, al-amratu ilal amrati kafar. Orang yang bisa melakukan umroh, besok umroh lagi, lusa umroh lagi, lusanya lagi umroh, kafarah. Itu akan menghapus dosa. Makanya paket kami itu Pak, umroh sekali jalan 4 kali umroh. Umroh pertama Pak Junaidi niatin buat diri supaya dosa-dosa yang ada dirinya habis dihapus. Yang kedua, ketiga, keempat silahkan. Mungkin mau dibadalin umroh buat engkong nih yang malam ini di Auli. Buat siapa keluarga, orang tua ya yang sudah berpulang ke rahmatullah, silahkan diumrohkan. Mereka yang berada di alam barzah Pak, mereka yang berada di alam kubur Pak, malam ini senang karena dikirimi hadiah besar. Besok pas umroh dikirimi hadiah umroh oleh Pak Junaidi, hadiah besar, tambah senang. Maka besok Pak Junaidi ya, kalau pengen membuka pintu surga, babus sholat Pak ya, di Masjidil Haram, ayo sholat yang utang-utang digantiin Pak, gantiin lagi. Nanti kalau kagak bisa niatnya saya ajarin ya. Sholat mana nih yang paling sering ditinggal? Subuh kah, apa maghrib kah ya, apa isya? Biasanya kalau ditinggal yang mana nih Pak? Semuanya. Masya Allah, itu pintu surga agak bakalan kebuka tuh Bapak. Ya, semuanya ditinggal ya. Subuh ditinggal, zuhur ditinggal ya. Nauzubillah Pak. Ya, katanya pengen masuk surga ya. Besok Pak Junaidi gantiin satu-satu gantiin sehari 5 ayo gitu kan. Mumpung lagi berada di Masjidil Haram, saatnya kita mengganti sholat. Nanti Allah yang nilai Pak, Allah yang lihat nih rajin sholatnya, catatannya rapi, dihapus utang-utangnya, dihapusin dosa-dosanya, terus begitu Pak. Ya, maka nanti pintu surga babus sholat itu akan terbuka. Kalau sudah ngerjain yang wajib Pak, ini saya pesan juga nih Pak Junaidi ya, jangan tinggalin yang ba'diyah qobliyah. Jangan. Kenapa Pak? Karena sholat ba'diyah qobliyah itu dia akan menambal kekurangan sholat fardu. Jadi kalau bapak ibu nih sholat sehari-hari cuman yang fardu doang yang 5, itu kalau ada yang goeng Pak ya, ada yang gompang, dari mana nambelnya? Nggak bisa. Jadi sholat sunat kayak duha, kayak tahajud, kayak tasbih Pak, walaupun rajin itu Pak, dia nggak bisa nambel kekurangan sholat fardu. Yang bisa nambel kekurangan sholat fardu ba'diyah qobliyah. Maka jangan pernah ditinggal. Dan nilai qobliyah ba'diyah lebih utama dari yang lain. Contoh, Bapak kalau sholat taraweh, qobliyah ba'diyah isya'nya ditinggal. Walaupun tarawehnya 20 rakaat Pak, masih lebih utama ba'diyah isya' 2 rakaat. Kenapa Pak? Karena kata Nabi ada 12 sholat rawatib yang bisa membuat orang itu dibangunkan rumah di surga. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12. Ya, siapa orang yang mengerjakan sehari semalam Pak,
12 rakaat rawatib. Kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Maka besok Pak Junaidi itu mumpung. Ya, kalau udah Allah bangunin Pak, kira-kira pintu gerbang rumah itu terbuka nggak? Buka. Maka kita bangun tuh rumah kita, kafling kita di surga dengan 12 rakaat rawatib. Ya, kalau di sini mah mungkin repot, baik repot ngerjain qobliyah dia teragak-ragak baik. Teragak-ragak Pak. Buru-buru baik ya, sama kerjaan pikirannya ketika takbir Allahu Akbar masih mikirin kerjaan. Besok di sana Pak Junaidi lepas. Semuanya sudah dijamin. Pesawatnya enak, Garuda Indonesia, pramugarinya enak, bisa bahasa Indonesia semua, makannya menu Indonesia, hotelnya di depan mata, semua perjalanannya lengkap, tinggal ngintilin di pantat, beres. Ya, jadi kalau nggak bisa doa, tinggal amin doang Pak, amin. Karena tinggal ngintilin di pantat saya Pak. Ya, baca doa, tawafnya semua. Saya itu kalau tawaf Pak, saya kagak berhenti itu Pak. Sepanjang 7 putaran tuh, jamaah pokoknya tinggal ngikutin aja. Karena kalau saya berhenti nggak berdoa Pak, itu jamaah berhenti juga. Dan akhirnya jamaah ngapain Pak? Kongkok. Makanya jangan sampai kongkok. Ayo terus kita baca sampai putas tuh 7 putaran. Begitupun saya. Ada kesempatan yang luar biasa, jangan pernah disia-siakan. Bismillah, Pak Junaidi buka pintu surga dari pintu sholat. Ya, karena sholat yang paling utama Pak. Jadi kalau kita nanti masuk ke liang kubur Pak ya, kan semuanya mati. Masuk ke liang kubur, pertama kali ditanyakan 6 pertanyaan. 6 apa 5? Marabbuka, wama dinuka, ya. Wama nabiyuka, wama kitabuka. Itu semua Pak, 5 pertanyaan itu ada di sholat. Ada di sholat Pak. Artinya apa? Kalau sholatnya rajin, pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur cincai, lancar Pak ya. Besok Pak Junaidi kalau ditanya marabbuka, ya marabbuka Junaidi, marabbuka. Karena sering takbir Allahu Akbar, gampang Pak. Ya, jadi kalau lidah kita pengen gampang ngucap perjawabannya munkar dan nakir, jawabannya Pak Allahu Akbar. Itu kita ucapkan saat kita pertama kali mau sholat. Makanya 2000 berapa saya lupa, 2019 kali Pak. Saya haji itu 2019, kebetulan 2018 saya itu diundang ceramah ke Hong Kong Pak. Ya, ada TKW kita itu kerja dari 93 sampai 2018. 2019 TKW Indonesia itu Pak dihajiin sama majikannya. Dan majikannya ngikut masuk Islam bareng. Masuk Islam, akhirnya pembantunya diajak pergi haji, berjumpa dengan saya itu di Mekah. Beliau tinggal di Hotel Makari. Saya sampai ke sana. Ketika saya tanya Pak, si bosnya itu, apa perasaanmu saat melihat Ka'bah? Kata beliau apa? Tidak ada militer di dunia manapun, kalau ada komandannya bilang siap gerak, nggak ada yang sepatuh umat muslim. Umat muslim jutaan Pak, dan tidak perlu harus mengeluarkan suara keras ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, semuanya serentak ikut. Imam ruku, imam sujud. Tidak ada di dunia militer manapun kecuali hanya Islam. Itu yang saya dapat ketika saya melihat umat Islam luar biasa Pak. Ya, hanya besok ya Pak Junaidi biasakan tuh Allahu Akbar. Kalau pengen gampang apa tuh?
menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Yang kedua, wama dinuka, apa agamamu? Kan cuma Islam Pak yang ngajarin sholat. Selain agama Islam Pak, nggak ada sholat, nggak ada. Makanya sholat itu kata Nabi, al-farqu bainana wa bainahum as-sholat. Perbedaan kita umat Islam dengan non-muslim manapun cuma satu, di sholat. Kalau dia sholat berarti dia muslim. Kalau dia ninggalin sholat berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Maka wajib diapain itu Pak? Potong. Ya kan? Begitu Pak. Cuma satu-satunya Islam yang mengajarkan sholat. Maka syarat sah orang sholat itu muslim. Dan hanya orang Islam aja Pak yang bisa datang ke Mekah dan Madinah. Jadi Mekah dan Madinah itu tanahnya Pak, nggak boleh orang non muslim datang, nggak boleh. Coba-coba orang non muslim itu datang, mati Pak di tengah jalan. Jadi di dunia ini Pak, tanah di dunia ini yang hanya muslim saja bisa masuk Mekah dan Madinah. Maka disebut Al-Haramain, dua tanah haram. Ya, Mekah dan Madinah. Orang non muslim tidak boleh. Maka besok Pak Junaidi kalau di hotel Tower Zam-Zam itu Pak ya, hotel yang ada jamnya, itu di lantai P3 sama lantai P4 itu food court semua, food court. Makan semua. Makan internasional. Jadi mau masuk ke restoran India halal. Mau masuk restoran Cina halal. Mau masuk mana aja halal. Nggak ada yang haram, nggak ada. Semua halal. Maka kita kalau jajan tuh di pusat kuliner itu ada di lantai P3 sama P4. Termasuk ada restoran Indonesia sekarang. Nyari bakso ya, nyari ikan japu, ada tuh. Ya, ikan japu, ikan teri, ikan apa tuh? Bandeo, ikan bandeo kayak. Ada tuh, sayur asem, sayur bayam, sayur kangkung, jengkol ada. Ya, penting ada cuannya aja Pak. Ya, itu halal semua, karena semuanya Pak muslim. Apalagi pertanyaan Pak, wama kiblatuk. Lah orang kalau sholat ngadepnya kemana? Lah emang Pak Junaidi besok pengen ketemu Ka'bah, kiblat kita itu kiblat. Jadi orang yang bisa bertemu dengan Ka'bah Pak, dengan Baitullah, Pak Junaidi besok jangan bosan-bosan. Itu Ka'bah, liatin aja Pak, liatin Ka'bah aja Pak, udah mendapatkan 20 rahmat Allah. Melihatin doang. Makanya ada riwayat Pak, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat ke dalam Masjidil Haram. 60 rahmatnya Allah berikan orang yang tawaf. Jadi nanti siapapun orangnya Pak, masuk ke Masjidil Haram, tahiyat Masjidil Haram, tawaf. Beda dengan masjid kampung kita. Kalau masjid kampung kita, masuk masjid apa? Sholat sunat tahiyat masjid. Kalau di sono, sunat tahiyat masjidnya apa? Tawaf. Maka orang yang tawaf mendapatkan 60 rahmat. Kemudian 40 rahmatnya Allah berikan sama orang yang sholat. Makanya sholat jangan pernah ditinggal. Dan 20 rahmatnya Allah berikan orang yang ngeliatin Ka'bah. Besok Pak Junaidi delengin aja tuh, delengin. Ya, apalagi sampai bisa nyium. Ya, kan masih rosak di mata, masih rosak ya. Masih gagah gitu. Ayo, yang penting jangan nyakitin orang. Nah, mentang gagah apa orang sikut sini, sikut sono. Jangan, nggak boleh. Ada adabnya. Ya, tawaf aja Pak, ada adabnya tawaf. Jadi tawaf tuh kadang-kadang orang mantu ngangkang gini Pak, ngengking lah gitu ya. Sikutnya tuh kena kita tuh sakit. Kita marah kita begitu sikutnya, diempit, dia mah begitu, ya kan? Nah besok tawaf aja, jangan icek kaki orang, jangan jorogin orang, itu ada adabnya. Ya apalagi nanti ketemu Ka'bah, ya megang Ka'bah, nyium Ka'bah.
Apalagi kalau masih muda Pak, masih rosak Pak ya. Masuk Hijr Ismail. Hijr Ismail itu Pak yang letter U, masuk. Kata Nabi, orang yang pengen masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah nggak bisa, maka cukup sholat dan berdoa di Hijr Ismail. Itu hukumnya sama. Nah besok itu nggak apa-apa tuh, masih muda mah kejar. Ya masih muda, masih seger Pak ya. Apalagi udah baru pertama kali, masih semangat. Jadi Ka'bah itu adalah salah satu pertanyaan munkar dan nakir. Apalagi Pak, siapa Nabi kamu? Nah besok Pak Junaidi akan ketemu Nabi, akan berjumpa dengan Rasulullah. Orang yang bisa datang berziarah ke makam Nabi sama dengan orang itu bertemu dengan Nabi waktu Nabi masih hidup. Jadi Pak Junaidi itu sama dengan ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Maka nanti ketika Pak Junaidi berziarah ke makam Nabi, adabnya begini Pak, angkat tangan, bukan begini. Ya, kalau begini artinya apa Pak? Minta. Nggak boleh minta sama Nabi. Ya. Sampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sampaikan salam. Sampaikan juga salam orang-orang yang menitip salam. Nanti ada Pak Junaidi, sampaikan salam saya untuk Nabi. Sampaikan salam. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, maka dia akan mendapatkan syafaat. Jadi nanti pas mati ya di alam kubur, di alam akhirat, Pak Junaidi udah dikenalin sama Nabi. Ini umat saya yang telah datang ke rumah saya, yang telah menyampaikan salamnya, yang telah berjumpa dengan saya. Nabi kenal. Ya. Buat kita nih Pak, yang lain ya, yang belum sempat Pak datang berziarah ketemu Nabi, suruh banyakin apa? Sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya apa Pak? Wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Quran. Maka sebisa mungkin ya Pak Junaidi besok buka Quran, baca Quran. Ya. Quran itu diturunkan di Makkah, Pak. Ada satu gunung namanya Jabal Nur. Kenapa disebut Gunung Nur? Karena Quran itu cahaya. Dan gunung itu dinamai Nur. Karena di situ turun Al-Quran. Orang-orang yang ingin mendapatkan cahaya, jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Sebisa mungkin kita baca tiap hari itu Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka orang itu sama dengan sedang berdialog kepada Allah. Jadi orang yang ingin ketemu Allah, ngobrol dengan Allah, berdialog dengan Allah, di Quran. Quran jangan pernah ditinggal. Kalau pengen dapat pahala ngalir, Pak ya, besok Pak Junaidi beli wakaf Al-Quran. Niatin. Satu beli buat bapak saya, satu beli buat emak saya, satu buat empeng saya, buat engkong saya. Saya niatin wakaf nih, taruh di Masjidil Haram, taruh di Masjid Nabawi,
dibaca oleh orang yang datang ke masjid itu, maka yang mewakafkan mengalir, yang diniatkan pahalanya juga mengalir ke alam kubur. Dan alam kubur itu akan bercahaya, nur, terang Pak, terang. Percaya nggak Pak? Kalau kita mati dibaca Al-Quran, kuburan kita terang. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya, rasain dulu. Ya, tercerita sama kita. Jadi kita yakin Pak. Makanya kata Nabi, ihdu limautakum, kirimi hadiah buat orang yang sudah mati. Yang pertama as-sadaqah, yang kedua ad-du'a. Niatin tuh wakaf Al-Quran buat almarhum yang dihaulkan malam ini Pak ya. Nyampe tuh. Biar kita dikasih syafaat oleh Al-Quran. Jadi besok Pak Junaidi akan berada di tempat di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran turun di Mekah, Al-Quran turun di Madinah. Siapapun orangnya Pak yang berhubungan dengan Al-Quran, maka orang itu dipastikan menjadi orang mulia. Siapapun Pak, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ya, Nabi Muhammad turunin Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ashraful Anam, orang yang paling mulia. Karena Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Kalau diceritain panjang tuh, panjang Pak ya. Pertanyaan yang terakhir Pak ya. Ikhwanuka. Nanti ditanya Pak Junaidi sama Munkar dan Nakir, siapa teman kamu? Junaidi, siapa teman kamu? Teman saya ini nih yang datang semua. Teman saya ini ya Allah yang ikut sholat bersama di rumahmu. Teman saya ini ya Allah yang sudah datang berbondong-bondong min fajjin amik, dari penjuru dunia yang paling terpencil, datang ke hadapan Allah. Dialah saudara-saudara saya, dan dia menjadi saksi atas baiknya orang yang berada di alam kubur. Jadi alhamdulillah tuh Pak ya. Tuh pertanyaan-pertanyaan itu Pak, itu akan didapat tuh ketika kita perjalanan ibadah umrah. Walaupun 10 hari Pak ya, 10 hari sengaja kita padetin Pak. Nanti besok di sono semua jamaah saya bekalin ini Pak, sholat qiyamul lail, sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir ya Pak. Ya, kan banyak orang yang belum pernah jalanin sholat tasbih kayak apa. Besok besok saya ajarin tasbih nih, baca tasbih. Ya, nanti pulang dari umroh itu menjadi apa? Rutinitas. Biar umrohnya apa tuh? Mabrur. Dah, itu aja Pak ya. Yang 8 pintu baru atuh. Tahun depan kalau ada umur itu sambung Pak ya. Tahun depan Pak ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumin almarhumat yang dihaulkan, dan khusus untuk Pak Junaidi dan istri yang akan berangkat besok. Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, dan bisa kembali lagi berulang kali. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk informasi keberangkatan kita itu 11 malam Pak ya. Jadi 11 hari Minggu malam Senin. Jadi malam Senin itu jam 1, jadi tanggal 12 maksudnya. Masuknya di tanggal 12. Pelepasan di Wafiz Al-Amin Center. Jamaahnya semua naik bus bareng-bareng ke Bandara Soekarno-Hatta. Nanti diterima di bandara jam 3:30 subuh. Langsung masuk ke restoran untuk sarapan pagi. Sahur ya. Sarapan pagi sambil sholat subuh di bandara. Kemudian nanti jam 8 baru take off menuju ke kota Jeddah.
Perjalanan kurang lebih 9 jam, sampai di Jeddah itu pukul setengah 3 siang sore ya. Urusan imigrasi jam maghrib dapat, maghrib baru keluar, langsung saya ajak city tour dulu. City tour diantaranya ziarah ke makam istri Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa. Ya, kuburannya di situ tuh. Dibilang katanya makomnya di situ. Ya. Kenapa dinamain Jeddah, Pak? Jeddah itu dari kata, asal kata jaddatun, nenek. Ya, nenek itu neneknya manusia itu Hawa. Nah, kuburannya, makomnya tuh ada di situ. Sambil kita diajak belanja dah dikit Pak ya. Namanya ada Mall Corniche, itu pasar rakyat. Ya, termasuk mau pengen makan bakso Mang Udin, ya di situ ada tuh. Cuman saya bilang jangan kaget kalau satu mangkoknya 50.000. Ya, orang kita mikir-mikir karena di PIP ini 10.000 semangkok Pak ya. Di sana satu mangkok berapa? 50.000. Nanti sudah lelah baru kita masuk ke hotel di Jeddah, check in. Saya kasih kamar, sekamar berdua. Pak Junaidi kalau pengen ya, nah di situ. Ya, di situ kita kasih. Pak Amin kemarin begitu, cuman udah agak bangun susah bangunnya. Ya, jadi hotelnya sekamar berdua, mau mandi air panas, air dingin, mau renang, mau nge-gym, mau makan prasmanan, enak semua. Pokoknya tinggal nikmatin. Ya, nanti pas di Mekah, di Madinah baru saya pisah, laki-laki sama perempuan. Ya, kalau mau pengen begitu tuh, nah itu di Jeddah tuh. Besok jangan heran kalau istrinya pulang apa nanti punya anak lagi tuh ya, pulang hasil dari rumah. Jadi Jeddah itu. Ya, kita emang biasa begitu. Jadi istirahat dulu karena orang Pak, nenek-nenek, aki-aki kalau 9 jam naik pesawat apalagi pertama kali enggak pules Pak. Matanya panjang, lama banget nyampainya, nggak tidur. Coba kalau tidur Mbak, cepet ya. Terus kemudian duduk pada pegel, kaki pada bengkak. Makanya saya taruh di Jeddah dulu biar dia kelentang Pak. Tidur dikasih ring empuk ya, selimut yang empuk, bantal yang empuk, air panas, air dingin. Asal jangan salah pencet kerannya yang merah sama yang biru. Ya, Pak Junaidi udah panjang baik, nggak taunya yang dipencet apa? Merah, ya kan? Saya kira itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.